Bikinin saus gula aren karena aku tahu nih si pala isinya itu agak sedikit asem, jadi harus dibalance sama manis dari si saus yang aku buat. Sisa waktu kalian tinggal 5 menit. Waktunya sisa 5 menit lagi. Taunya scotch egg aku nggak jadi. Aduh gila, aku panik banget sih. Di 5 menit terakhir aku cobain sup aku dan rasanya tuh masih kayak air kobokan gitu. Di 5 menit itu, saya rebus dulu mie-nya, kemudian saya masukin ke blender, saya campur cooking cream, dan kemudian saya blender hingga smooth. Gimana Chef Juna, Chef Renata? Oh, tadi sempat ke Romi. Romi akan membuat scotch egg, tapi dagingnya itu diganti dengan singkong ditumbuk. Ya, tentunya diinfus dengan pala. Oke. Dan bikin salad. Jadi kita lihat ya, apakah enough pala, flavor, dan pengolahannya di situ. Tapi menarik ya kalau buat scotch egg itu jadi kayak telur di jeruk. Tadi saya ke Pak Made, perkedel ayam. Perkedel ayam? Yes. Jadi perkedel, dikasih daging ayam juga, kasih pala, yang penting sambelnya yang enak. tambahin. Kita harus lihat seberapa enak perkedel ayamnya. Karena pada kenyataannya pernah ya ada yang Yulita, Mama Lita waktu itu menang challenge itu was good. Saya tadi sempat ke Ana, dia membuat rendang. Dan saya tanya, oh waktunya tinggal 30 menit, ini belum dimulai masak daging, apakah cukup? Saya pakai dagingnya yang prime cut. Bumbu-bumbunya kalio nanti. Nah ini kurang tahu, dia bilang pakai prime cut dan saya tanya, oh mungkin bumbunya dimasak terpisah, oh enggak, tetap dimasak bareng. Jadi palanya mungkin bisa kurang. Itu satu, dan dua, mungkin kesalahan di bootcamp ketika banyak yang memasak tenderloin dengan tidak benar, dan hasilnya jadi keras ya justru. Oke. Itu yang dikhawatirkan. Waktunya sudah tidak banyak, mari kita lihat. Waktu kan tinggal 30 detik. Hitungan sudah 30 detik, aku terakhir memutuskan untuk motong daun ketumbar dan aku taruh di atas ikan saya. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Stop. Rinto. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Stop. Rinto. Oke, kalian telah menyelesaikan pala dari buah, bunga, dan juga biji pala. Kita akan memanggil beberapa nama yang menurut kami menarik. Melihat makananku yang enak dan seger, aku berharap disuruh maju. Ini kan challenge pertama nih.
Aku tuh pengen banget makanan aku tuh langsung dicicipin sama juri. Yang pertama, silakan maju ke depan dengan hidangannya Amanda. Kok aku dipanggil ke depan ya? Aku jadi overthinking banget deh. Masakan aku tuh beneran enak atau emang nggak enak? Penasaran sih juri bilang apa sama makanannya sampai dia bisa dipanggil ke depan. Amanda, ini apa? Mangut ikan baramundi. Mangut ikan Baramundi. baramundi. Manda buat makanan apa sih? Saya saja baru dengar masakan itu. Tapi mangut kamu kok sepi? Kenapa? Iya, Chef. Kenapa cuman kuah ikan sama tomat hijau? Ada cabenya juga tapi... Iya, saya tahu, tapi sepi banget ya. Nggak ada nasi, nggak ada ini, dan lain-lain. Iya, Chef. Nggak ada nasi. Tuh kan bener apa yang aku bilang, platingannya tuh sepi banget. Karena aku tuh bener-bener ngeblank waktu itu. Sulit nggak? Enggak. Sombong ya? Sulit nggak? Itu kan makanan khas dari Magelang. Loh, Lo buat hidangan itu mungkin mudah, tapi challenge ini harus Iya, menghalai sulit. kepala. kamu dari Magelang? Iya. Ini makanan khasnya bukan pakai baramundi toh? Oh enggak, Chef. Pakai apa? Lele. Oh, beong. Oh, pakai beong juga sih. Sebenarnya aku pengennya itu tuh ikan patin karena aku taunya itu ikan patin. Tapi pas aku pikir-pikir lagi itu mirip ikan baramundi sih. Kamu pakai apa aja palanya? Pakai yang bunganya juga. Bunganya tapi ikut ke ininya, ke bumbunya terus saya saring gitu. Ini tomat hijau. Iya, tomat hijau. Buahnya nggak saya pakein karena tadi saya cobain ternyata asem gitu. Terus kayak takut nggak cocok. Rasa palanya lumayan kerasa, tapi tidak overpowering, which is good. Mantap Kak Amanda. Kalau sampai overpowering pasti rasanya aneh banget sih. Untungnya enggak. Mungkin platingannya bisa diperbaiki lagi. Siap ya. Ya, bisa tambah-tambahin dengan garnish. Mungkin karena Kamanda ibu rumah tangga kali, Chef. Makanya kalau masak nggak butuh tuh plating-platingan. Be careful with the seasoning, ya. Dari asam seasoningnya, tolong diperhatikan. Quantity dari kuahnya sendiri juga bisa ditambahin juga kalau misalnya piring bowl seperti itu, supaya ikannya nggak kelihatan dry, ya. But taste is good. Okay. Wah, ternyata masakan Amanda kayaknya enak banget ya. Keren juga dia. Oke, ini taste is good. Permainan tekstur bagus, cuman mungkin gorengnya bisa lebih kering lagi sedikit biar lebih renyah. Ya, di sini yang bisa mempercantik dish ini adalah kamu ikan seperti itu, potongannya kita sebutnya steak cut. Alangkah bagusnya mungkin cuma satu lebih tebal aja di tengah, atau 5 lebih tipis terus kamu lingker berdiri gitu dengan sesuatu di tengah, itu akan memberikan penampilan yang lebih wow. Nanti saya belajar lagi, Chef. Soal Iya, nggak usah dijawab, udah gitu aja. Kasih tahu yang buruk, baru kamu bela diri. Iya, thank you, Chef. Nanti next potongannya bakal aku rapiin lagi deh. Harusnya tuh aku yang dipanggil, Chef. Dari platingnya aja udah bagus banget. Jauh deh dari Amanda. Rasanya juga udah enak. Flavor is good, palanya berasa. Hanya terlihat sepi ya hidangan ini. Kamu bisa kasih sayuran, bukan garnish atau bahkan salad, karena ini hidangan yang quite rich. Kamu bisa explore lagi, bahkan buah palanya kamu bisa buat like manisan yang lebih cepat. Bisa kamu buat salad dengan herbs, banyak yang bisa dilakukan. Amanda, kalau menyajikan ke juri itu harus yang cantik. Karena untuk melihat makanan itu pakai mata, turun ke lidah, terus ke hati. Thank you, Amanda. Thank you so much. Setelah dengar komentar juri, aku tuh jadi agak nyesel. Kenapa aku masaknya tuh nggak fokus. Harusnya aku bisa lebih fokus lagi dan aku lebih rapi lagi. Oke, next. Aku sama sekali nggak ada harapan untuk dipanggil di challenge pertama sih. Romi. Nah, ternyata dipanggil. Kan makanan ini jelek banget ya. Aduh, aku jadi panik. Loh, Rob, kamu kok mukanya gitu banget sih? Maju ke depan, harusnya kamu pede dong. Bawa makanan aku ke depan, rasanya makanannya pengen aku balikin deh. Kan ini makanannya jelek banget, Chef. Pasti deh aku bakal kena cecah. Oke, Romi, ini apa sebenarnya? Deconstructed cassava Scotch egg. Jangan bilang-bilang disconstructed.
Romi, itu nggak kelihatan kayak deconstructed sama sekali. Apanya yang deconstructed? Oke, kalau ini constructed, apa? Tadi rencana aku mau bikin kayak scotch egg gitu, Chef. Di wrap sama telur, tapi tadi waktu aku goreng taunya split. Abis itu aku nggak ada cadangan lagi, Chef. Jadi kamu bilang disconstructed apanya? Ya karena hancur jadi diskontas. Romi, jangan butcher istilah deconstructed. Itu istilah yang buat makanan keren, bukan makanan hancur. Karena sebenarnya dia tahu kalau makanan dia itu gagal, jadi dia ingin memutarbalikan dengan nama deconstructed. Come on, man. Terus ini? Daun itu arugula salad, Chef. Hah? Arugula? Arugula salad. Oh, salah, Chef. Sorry, Chef. Bukan arugula? Sorry, Chef. Kok Romi, jelas-jelas itu daun singkong. Kok dia bisa-bisanya ngomong itu arugula? Kamu salah ngomong atau kamu beneran pikir ini arugula? Saya salah. Saya pikir itu arugula, sorry, Chef. Karena aku ambil sayuran di menit-menit terakhir, aku langsung ambil aja. Aku kira aku ambil arugula. Taunya daun singkong dong. Sebenarnya emang mirip sih Rom, daun singkong sama daun arugula. Cuman arugula itu lebih kurus, kalau singkong itu lebih lebar. Jadi kamu sebenarnya mau bikin singkong? Tapi kayak konsepnya scotch egg gitu, Chef. Palanya di mana? Di singkong nggak tadi? Cuma hancur, Chef, tadi. Konsepnya sih keren bikin scotch egg. Mungkin karena baru pertama kali di galeri, jadi masih kagok. Kamu bungkus telurnya udah bisa? Udah bisa. Tapi waktu digoreng split. Kamu pakai tepung nggak? Pakai ini nggak? Nggak pakai tepung. Pakai telur nggak? Nggak juga. Iya, pecah lah. Gimana caranya mau lengket? Aku biasanya bikinnya nggak pakai tepung dan selalu jadi. It's not my day. Terus jadi yang kamu serve ke kita sekarang